Halo semuanya, selamat datang di channel Sunar Saham Profit. Hari ini, kita akan membahas 10 kesalahan pemula dalam investasi dan trading saham yang wajib dipahami bagi pemula. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. 1. Tidak melakukan riset dan analisis. Pemula seringkali tidak melakukan riset atau penelitian yang cukup sebelum trading maupun berinvestasi di saham. Hal tersebut dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Contoh, seorang investor pemula membeli saham perusahaan artificial intelligence tanpa melihat laporan keuangan atau prospek industri. Seorang trader tidak mempunyai dasar atau alasan yang kuat dalam membeli dan menjual suatu saham. Menggabungkan analisis fundamental dan analisis teknikal dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi dan risiko dalam trading maupun investasi saham. Analisis fundamental memahami laporan keuangan dan rasio laporan keuangan, serta nilai intrinsik perusahaan. Analisis teknikal membantu memprediksi pergerakan harga berdasarkan tren, pola grafik, chart pattern, dan indikator teknikal lainnya. 2. Terlalu mengandalkan rekomendasi orang lain. Mengandalkan rekomendasi saham dari orang lain tanpa pemahaman dan tidak melakukan analisis sendiri dapat berisiko tinggi. Contoh, seorang teman merekomendasikan suatu saham. Tanpa penelitian lebih lanjut, Anda langsung membelinya. Anda mungkin menghadapi risiko yang tidak Anda ketahui. Tidak memahami risiko yang ada. Penting untuk memahami risiko pasar saham dan investasi yang dilakukan. Ketidaktahuan dapat menyebabkan kerugian besar. Contoh, investor membeli saham perusahaan startup tanpa menyadari volatilitas tinggi dan risiko kegagalan. Trader membeli saham yang secara tiba-tiba naik tinggi tanpa menyadari volatilitas tinggi. Risiko saham sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain, capital loss. Ini adalah kebalikan dari capital gain, di mana investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga belinya. Misalnya, jika saham PT ABC dibeli seharga 5.000 per saham, dan kemudian harganya turun menjadi 4.500 per saham, lalu dijual pada harga tersebut, investor mengalami kerugian sebesar 500 per saham, risiko likuidasi. Jika perusahaan dinyatakan bangkrut atau dibubarkan, hak klaim pemegang saham berada di prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi. Jika ada sisa dari penjualan aset perusahaan, maka sisa tersebut dibagi kepada pemegang saham. Jika tidak ada sisa, pemegang saham tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini adalah risiko terberat bagi pemegang saham, sehingga penting untuk selalu mengikuti perkembangan perusahaan. Risiko likuiditas terjadi di mana suatu saham perusahaan menjadi sulit untuk diperdagangkan atau dijual karena kurangnya minat investor. Risiko ARB atau auto rejection bawah. Risiko ARB atau auto rejection bawah merupakan kondisi di mana saham mengalami penurunan secara signifikan hingga mencapai batas bawah saham dalam satu hari perdagangan. 4. Terlalu banyak saham dalam portofolio. Mempunyai terlalu banyak saham dalam portofolio dapat membuat pengelolaan dan pemantauan kinerja menjadi sulit. Contoh, trader atau investor memiliki lebih dari 10 saham yang berbeda, sehingga sulit untuk mengelola dan memantau kinerja masing-masing saham. 5. Membiarkan emosi mengendalikan keputusan. Keputusan yang didorong oleh emosi seperti ketakutan dan keserakahan seringkali merugikan. Contoh, panik saat pasar turun dan menjual semua saham yang ada di portfolio, padahal saham-saham yang dimiliki masih bagus. Fear of missing out. Panik saat ada suatu saham yang tiba-tiba naik tinggi dan ikutan membeli karena takut ketinggalan profit. 6. Terlalu sering trading atau overtrading. Terlalu sering melakukan trading dapat meningkatkan biaya transaksi yang harus ditanggung dan risiko. Contoh, seorang trader melakukan transaksi beli dan jual setiap hari tanpa memperhatikan tren dan kondisi pasar saham. Menginginkan keuntungan kecil dengan melakukan aksi beli dan jual 1 atau 3 tik di atasnya. 7. Tidak memiliki rencana trading atau investasi yang jelas. Trading plan dan investment plan yang jelas membantu mengarahkan dalam mengambil keputusan membeli dan menjual. Trading plan dan rencana investasi dapat menghindari dari kerugian yang mendalam dan mengamankan keuntungan yang sudah didapat. Contoh, asal beli saham tanpa menentukan batasan stop loss dan target price yang ingin dicapai. Contoh trading plan,
Buy Bank BRI di harga 4750. Stop loss jika turun di bawah 4560 dengan target price 5050. Jika terkena stop loss, maka risiko kerugian yang dialami sebesar kurang lebih 4,5%. Jika tercapai target price 5050, maka akan dapatkan keuntungan sebesar 6%. 8. Mengabaikan manajemen portfolio dan risiko. Manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk melindungi modal dan mengelola risiko. Contoh, tidak memasang stop loss dan terus menahan saham yang nilainya turun, average down atau membeli lagi saham yang mengalami kerugian mendalam dengan harapan menurunkan harga rata-rata pembelian. Manajemen portfolio dan risiko. Setiap trader atau investor memiliki berbagai tujuan pribadi, preferensi risiko, dan kekuatan ekonomi. Tujuan manajemen portfolio meliputi menabung untuk masa pensiun, beli motor baru, beli gadgets, mendanai pendidikan anak, dan sebagainya. Setiap tujuan memerlukan strategi dan profil risiko yang berbeda guna memenuhi tujuan keuangan pribadi masing-masing. Mengharapkan keuntungan cepat. Berharap mendapatkan keuntungan cepat dapat menyebabkan kekecewaan dan keputusan yang salah. Contoh, membeli saham yang sedang naik atau tiba-tiba naik dengan harapan mendapat keuntungan cepat, tanpa mendalami sebab dan alasan kuat di balik kenaikan harga sahamnya dan fundamentalnya. Rome wasn't built in a day. Roma tidak dibangun dalam sehari adalah ungkapan yang tepat untuk pembahasan ini. Makna sebenarnya adalah tidak ada hal hebat yang datang tanpa kerja keras dan dedikasi waktu. Untuk mencapai kesuksesan dalam trading atau investasi saham, seseorang perlu sabar, fokus, dan disiplin yang keras. Memang Anda mungkin bisa memperoleh keuntungan 25% dalam satu hari, tetapi hal tersebut tidak akan terulang setiap hari. Yang perlu diingat, segala sesuatu membutuhkan waktu. 10. Tidak memperbarui pengetahuan dan informasi. Pasar saham selalu berubah. Memperbarui pengetahuan adalah kunci untuk sukses jangka panjang. Contoh, mengabaikan berita pasar dan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi investasi. Mengabaikan laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan secara berkala. Mengabaikan notasi khusus yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap perusahaan yang bermasalah. Jadi, mulai dari sekarang, hindari 10 kesalahan umum yang sering dilakukan pemula dalam trading maupun berinvestasi di saham. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan lebih banyak tips investasi dan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.